Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alaihim narum musadah. Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat. Kelompok Abul Khotok yang ingin membunuh Rasulullah, mengepung Rasulullah di Mekah, menahan keinginan Rasulullah untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah, dengan ditambah pula berupa sayembara berupa 100 onta untuk kepala Rasulullah dan Abu Bakar, adalah kelompok mereka yang memiliki makam yang tidak beriman. Sementara Rasulullah adalah kelompok yang beriman, itu dengan ciri-ciri mereka yang sabar dan gemar menebarkan kasih sayang. Dua kutub ini yang menjadi akibat dari turunnya surat Al-Balad, dan pada akhirnya adalah mereka yang memilih golongan Rasulullah dan mereka yang memilih golongan Abul Khotok, golongan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Hindun dan kawan-kawannya. Pun jika diterjemahkan dalam terjemahan politik modern adalah mereka yang golongan kanan dan golongan kiri. Namun sekali lagi, kata-kata golongan kanan dan golongan kiri itu adalah kata-kata yang sangat modern, timbul mungkin sekitar Perang Dunia I dan Perang Dunia Kedua, karena paham oposisi pada saat itu mungkin tidak ada. Yang ada adalah golongan mereka yang menyembah berhala dan golongan mereka yang menyembah tauhid. Gitu. Mereka akan ditutup rapat. Neraka yang ditutup rapat. Kalau kita lihat hukuman atau kamar bagi mereka yang mengalami kegilaan, gangguan jiwa, karena tidak menerima dunia yang nyata di luar dengan dunia yang ada di dalam pikirannya, di logikanya, itu ada semacam jenis sel berupa pasung. Kalau di dunia kesehatan di Eropa dan Amerika, ada itu semacam sel yang dikhususkan bagi mereka yang memiliki gangguan jiwa, dan itu tertutup rapat. Jadi orang gila itu tidak tahu dunia luar itu semacam apapun. Bagi mereka yang mengatai bahwa Rasulullah itu orang gila, yang banyak berdelusi, yang banyak skizofrenia, yang dengan sistem-sistem pahalanya, dengan sistem-sistem surga dan nerakanya, mereka tidak mempercayai. Mereka lebih mempercayai sistem kegilaan mereka itu berupa menyembah berhala 360 nenek moyang mereka. Kebanggaan semu untuk menyembah nenek moyang mereka itu yang mereka utamakan. Dan nanti pada akhirnya Allah akan memastikan bahwa mereka lah yang gila itu. Mereka akan masuk dalam neraka yang ditutup rapat. Karena mereka tidak mau melihat dunia yang nyata, di mana dunia kemanusiaan, dunia jalan yang lurus, dunia yang kebenaran itu adalah dunia yang nyata. Bukan dunia yang penuh maksiat seperti mereka, bukan dunia yang penuh kejahiliahan seperti mereka. Dengan dunia yang penuh sistem-sistem hedonisme dengan menghalalkan segala cara seperti mereka. Menindas yang lemah, menjalimi yang lemah yang tidak memiliki pelindung, dan menginginkan perbudakan itu ada hingga kiamat. Mereka akan ditutup rapat dalam neraka yang ditutup rapat. Benar-benar Allah kalau sudah marah ya modelnya semacam itu. Apalagi jika tahu bahwa nabinya, bahwa rasulnya akan dicelakakan, akan ditiadakan, akan ditamatkan riwayatnya.
akan ditutup habis kisah perjalanan hidupnya. Karena 100 ekor unta itu kalau dinilai dengan kurs yang sekarang ya taruhlah 100 juta satu ekor unta, berarti bisa sampai 1 miliar lebih. Luar biasa, 10 miliar bahkan 100 miliar. Jadi kekayaan semu mereka itu yang dinisbahkan untuk ke jalan iblis laknatullah. Kekayaan semu itu yang mereka nisbahkan untuk menghamba kepada hawa nafsu. Kekayaan semu yang mereka nisbahkan untuk menyembah berhala mereka. Itu akan Allah hukum, kan Allah balas seperti hukuman-hukuman mereka yang berpenyakit gila, yang tidak mau melihat dunia luar, bangga dengan dunia yang ada di dalamnya, dunia kejumutannya, dunia logika palsunya yang bisa natullah. Mereka akan masuk ke dalam neraka yang ditutup rapat. Tidak ada celah sedikit pun untuk keluar. Tidak ada celah sedikit pun untuk dia merasa bisa keluar dari neraka itu. Akibat pengepungan mereka kepada Rasulullah juga yang begitu rapat. Mereka pikir Rasulullah itu Tuhannya ecek-ecek. Tuhan-Tuhan mereka yang bisa dibuat oleh pembuat-pembuat ahli-ahli pahat. Karena memang sudah sangat rapat. Sampai mereka yakin semut pun tidak akan bisa lolos dari pengepungan mereka. Namun apa daya, Rasulullah menyamar bersama Abu Bakar pun dalam kondisi yang terdesak. Dia bersembunyi di dalam sebuah gua, dan gua itu Allah tutup dengan berupa sarang laba-laba yang begitu tebal, jadi tidak mungkin orang itu bisa lewat di dalamnya. Jadi begitu bagi mereka yang sekarang detik ini sedang berjuang demi kemanusiaan, sedang berjuang memberantas korupsi, sedang berjuang memberantas kolusi, sedang berjuang memberantas nepotisme, jangan takut. Pertolongan Allah itu nyata. Kalian di dunia hidup mulia, di akhirat lebih mulia. Nggak usah pikirkan bidadari dulu, nggak usah pikirkan surga dulu, nggak usah pikirkan syafaat Rasulullah dulu. Bagi mereka pejuang kemanusiaan itu hal yang paling buncit, paling belakangan. Bagi mereka yang pejuang kemanusiaan itu melihat manusia hidup damai, saling rukun, saling asih, saling asuh, itu adalah nomor satu. Mahatma Gandhi, Soekarno, Bunda Teresa, siapa lagi pejuang kemanusiaan, banyak contoh-contohnya. Walaupun mereka tidak percaya itu adanya Allah, tidak percaya adanya Muhammad, namun jiwa-jiwa pejuang suci itu, kemanusiaan itu. Karena surga neraka nanti akan pasti Allah ganjar bagi mereka. Mau menyembah bulu babi sekalipun pasti akan Allah ganjar. Karena contohnya ini Rasulullah, dia sedang berjuang di jalan kemanusiaan, sedang berjuang di jalan Allah, hanya ingin melihat umat Ibrahim kembali kepada fitrahnya, tidak menyembah berhala, tidak melakukan maksiat, tidak melakukan kejahiliahan, tidak menindas para budak, mencintai anak yatim, mencintai fakir miskin. Namun dikepung oleh mereka, oleh mafia-mafia kejahatan yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Bahkan dengan pongahnya seekor semut pun tidak akan berhasil lolos dari pengepungan kita, apalagi Rasulullah. Jadi sebenarnya mereka itu sebenarnya ateis. Agama berhala mereka itu hanya topeng. Banyak orang-orang semacam itu. Beragama itu hanya topeng. Yang penting hawa nafsu iblis laknatullah yang sudah berkembang biak di dalam diri mereka itu terpuaskan. Kejahatan-kejahatan itu yang akan terus terjadi hingga kiamat. Pun balasannya pun sama. Dimasukkan ke dalam neraka yang ditutup rapat. Seperti orang gila yang disel jiwa itu. Tubuhnya itu diikat oleh baju yang tidak mungkin bisa dia lepaskan. Karena sekali lepas itu sifat jahiliyahnya langsung keluar. Langsung ingin membunuh, langsung ingin seperti Abul Kotok dan kawan-kawan. Hati-hati.
Alhamdulillahirabbil alamin.